kenapa anak-anak saya kebetulan ketiganya adalah entertain, jadi saya memberanikan diri untuk mengambil langkah homeschooling. Dari 2017 itu progresnya ketiga anak saya itu saya tiap hari membuat jadwal. Jadi saya men-schedulekan mereka. Jadi bangun tidur, mereka harus melakukan olahraga, terus mereka harus makan pagi. Setelah itu mereka boleh bermain. Lalu ada 1 jam atau 1-2 jam di dalam setiap hari itu saya memasukkan jadwal rutin mereka untuk masing-masing minat dan bakatnya. Jadi contohnya nomor 1 Shalom, karena dia menunjukkan satu minat interest terhadap tarik suara, itu saya memberikan jadwal dia untuk setiap hari dia minimal 1-2 jam itu harus berlatih range vokal, berlatih vocalizing, berlatih tarik nafas dengan diafragma, dan semua yang berhubungan dengan olah vokal itu harus dipelajari dalam 1 hari itu. Kemudian yang nomor 2, karena dia menunjukkan ketertarikannya di bidang fashion, jadi saya memasukkan jadwal dia itu untuk dalam 1 hari itu minimal ada 1 jam sampai 2 jam untuk berlatih catwalk, berlatih photo session, berlatih make up, apapun yang berhubungan dengan fashion, termasuk juga di dalamnya ada talent tambahan. Nah, kebetulan yang kedua ini mulai menunjukkan ketertarikannya juga di bidang musik, yaitu bermain keyboard. Saya mulai memfasilitasi dan mulai mensupport, karena memang seorang putri Indonesia atau fashion model itu pasti nanti kalau ikut satu festival atau ikut satu perlombaan busana ya, Abang dan None atau Putri Indonesia atau apapun namanya, itu pasti harus memiliki minimal satu talent yang dibawakan. Jadi Shirel ini anak kedua menunjukkan ketertarikannya di bidang musik, yaitu bermain keyboard. Nah, di situ saya tambahkan lagi schedule-nya dia, jadi dia harus bermain musik juga. Minimal dia melenturkan jari jemarinya dan mulai membiasakan untuk bermain alat musik tersebut. Yang nomor 3, saya melihat Nasya ini karena usianya juga masih relatif kecil ya, 7 tahun, tapi di usia 5 tahun itu saya sudah 4 tahun bahkan, saya sudah melihat bahwa anak ini sangat atraktif kalau di depan kamera. Ya, di depan kamera dia atraktif, begitu dia ngeliat kamera dia bisa bergaya, dia bisa berbicara dengan lantang, dia bisa tidak malu ya. Jadi memang sadar kamera banget lah istilah zaman sekarang ya. Dan saya memperhatikan terus dan saya melatih, kebetulan saya juga melatih di public speaking, dan saya mengajarkan dia untuk bagaimana dia berbicara depan kamera tanpa canggung. Dan juga saya mulai membuat video-video vlognya dia atau blognya dia tentang apa yang dia lakukan. Kadang-kadang dia masak, saya syuting, saya bikinkan videonya. Itu melatih dia untuk setiap hari dia bisa semakin terbiasa, dan juga menambah wawasannya dengan membaca buku, membaca dari Google tentang apa saja, tentang manfaat buah, tentang manfaat sinar matahari ya, tentang sains, apapun itu saya ajarkan. Jadi saya latih sendiri dengan suami saya. Nah, di situ saya melihat Nasya yang nomor 3 semakin hari semakin pandai di dalam bidang presenter. Jadi dia semakin pandai untuk berbicara, semakin pandai untuk di depan kamera dan menyapa semua audiens. Itu karena dilatih. Dan kemarin-kemarinnya semakin kesini saya melihat dia ketertarikannya juga ada di bidang nyanyi. Nah, sekarang kita juga sedang melatih vokalnya, supaya ternyata dengan melatih vokal pun anak yang senang di bidang presenter atau public speaking itu juga bagus untuk melatih vokalnya dia pada saat berbicara. Nah, disitulah awal mulanya saya memperhatikan mereka, dan saya akhirnya mengambil keputusan untuk homeschooling. Untuk itu saya menghimbau juga untuk para orang tua, jadi kita amati dulu anak-anak kita, apa yang menjadi interestnya mereka, apa yang menjadi ketertarikan mereka, bidang apa yang sangat membuat mereka itu bisa bertahan lama, bisa enjoy menikmatinya ya, terlihat bahagia, jadi tanpa tekanan. Kalau misalnya kita yang memaksakan dan mereka seperti melakukannya terpaksa, lebih baik itu diberhentikan saja, karena artinya itu bukan keinginan mereka. Karena saya percaya setiap anak itu membawa satu potensi unggul dalam dirinya ya, membawa satu gift dari Tuhan, yang mana kita orang tua tuh bisa melihatnya dengan cara kita mengamatinya.